Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah tentang kehidupan seorang pria lugu yang selalu dimanfaatkan oleh siapapun ia berada. Chachiho selalu memiliki kehidupan yang membosankan dan tidak menarik hingga akhirnya ia dipertemukan dengan seorang wanita yang merupakan seorang ibu tunggal. Tidak kalah naas, wanita bernama Lee Il-yong ini selalu gagal dalam urusan percintaannya dan membuat dirinya selalu kesepian. Kehidupan keduanya mulai berubah selepas bertemu, bahkan hubungannya berkembang menjadi sebuah romansa yang manis. Kisah ini dikemas menjadi sebuah film yang berjudul Honey Sweet yang dirilis pada tahun 2023. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Awal kisah ini dimulai dengan rutinitas kehidupan Chachiho yang membosankan. Setiap hari, Chiho melakukan seluruh kegiatannya berdasarkan jadwal kegiatan dengan sangat tepat waktu dan monoton. Dimulai dari bangun tidur sampai ia tertidur kembali. Sebagai seorang peneliti untuk sebuah produk makanan ringan, Chiho handal dalam pekerjaannya dan banyak berjasa untuk perusahaan. Suatu hari, Chiho diminta untuk mengisi sebuah acara. Saat para kru menyiapkan perlengkapan syuting, Chiho melafalkan kembali materi yang ia siapkan, yaitu mengenai makanan ringan bagi kesehatan tubuh. Namun beberapa menit sebelum syuting, sang sutradara menghampirinya dan memberikan materi yang sudah ia siapkan. Esoknya, seluruh tim di perusahaan tempat Chiho bekerja berkumpul mengadakan rapat membahas mengenai materi yang dibawa Chiho dalam sebuah tayangan televisi. Yang mana hal itu dapat merugikan perusahaannya karena sangat bertentangan dengan perusahaan. Pada acara tersebut, Chiho membahas bahwa makanan ringan tidak baik untuk tubuh. Dalam rapat, hampir semua orang meminta Chiho untuk dipecat saja dari pekerjaannya. Namun sang presidir menghendaki hal lain. Karena Chiho adalah aset perusahaan dan sang presidir juga mengakui banyak jasa yang diberikan Chiho hingga perusahaannya menjadi sesukses saat ini. Setelah peristiwa ini, Chiho diberi cuti dari perusahaan dan diberi sekotak suplemen herbal untuk kesehatan tubuh agar Chiho memanjakan tubuhnya selama cuti. Suatu hari, kakak Chiho yang keluar dari penjara mendatangi Chiho untuk meminta uang. Chiho langsung memberikan uang sesuai jumlah yang sang kakak minta tanpa basa-basi. Di saat yang bersamaan, Lee Il-yong, seorang ibu tunggal, berusaha melamar pekerjaan pada sebuah bank yang mana ia juga memiliki hutang yang belum lunas pada bank tersebut. Namun ia berusaha keras membujuk supaya dapat bekerja di bank tersebut dan akhirnya ia berhasil diterima kerja. 이제 가보셔도 되는데. 저 이제 무직이거든요. 환영. 부터 함께 일하게 될 이일영 씨입니다. Hal ini membuat Il-yong bekerja sangat giat, bahkan di hari pertamanya ia tidak bisa menutupi kebahagiaan dan semangatnya dalam bekerja. Di pagi yang sama, kakak Chiho mendatangi tempat perjudian dengan membawa sekotak ramuan herbal yang diberikan Chiho untuknya. Namun ternyata isinya adalah uang. Tentu saja hal ini membuat sang kakak sangat bergembira. Siapa sangka di tengah-tengah kegembiraannya ia mendapat telepon dari bank. Rupanya ia memiliki tunggakan yang belum dibayar. Tidak kehabisan akal, kakak Chiho berniat melimpahkan seluruh kewajibannya kepada Chiho. Keberuntungan datang berurutan pada kakak Chiho, karena saat itu juga Chiho menelpon. Chiho yang tidak mengetahui kebenarannya bertanya pada sang kakak apakah sudah meminum ramuan herbal yang ia berikan. Sang kakak berbohong dan memberitahu bahwa rasanya sangat pahit. Chiho memberitahu kakaknya bahwa ia sedang tidak bekerja karena mengambil cuti. Namun ia tidak tahu harus melakukan apa. Tentu saja sang kakak mengambil kesempatan dengan menyuruhnya pergi ke bank untuk melunasi pinjamannya. Chiho memutuskan untuk pergi melunasi pinjaman kakaknya. Ia masih duduk sambil menunggu gilirannya. Dari jauh, Il-yong sudah memperhatikan Chiho karena tingkahnya dianggap menarik. Nomor antrian Chiho sudah disebutkan. Ia mendatangi meja Il-yong yang akan membantunya menyelesaikan pelunasan hutang sang kakak. Sesaat setelah menyerahkan berkas persyaratan, Chiho menyampaikan protesnya karena dokumennya terlalu banyak. Ia juga meminta kompensasi untuk biaya parkir sebesar 50 sen karena ia sudah mengantri selama 30 menit.
Awalnya, Il-yong tidak memberikan kompensasinya. Namun setelah Chiho keluar dan berjalan di tangga, Il-yong menyusul dengan tergesa-gesa dan ia terjatuh di tangga hingga kehilangan kesadaran. 차치우 씨. 아씨, 어떡하지? Chiho yang menyaksikan itu mencoba membangunkan Il-yong, namun kemudian malah menemukan uang sebesar 50 sen di genggaman Il-yong. Chiho merasa iba dan membawa Il-yong ke rumah sakit. Namun di perjalanan, Chiho kelelahan karena menggendong Il-yong sambil berlari sehingga ia pun terjatuh karena kehilangan kesadaran. Saat terbangun, keduanya sudah berada di rumah sakit. Il-yong yang terbangun terlebih dahulu mendekati Chiho dan berusaha menghubungi seseorang untuk memberitahu keadaan Chiho, namun tidak ada yang menjawab panggilannya. Tak lama, Chiho tersadar. Il-yong memberitahu kondisi Chiho yang ternyata Chiho mengalami kekurangan nutrisi parah sehingga dokter memintanya untuk kembali lagi setelah hasil tesnya keluar. Il-yong menyerahkan dompet Chiho dan meminta maaf terpaksa membuka dompet tersebut untuk mengambil uang yang sudah digunakannya membayar biaya rumah sakit karena ia tidak membawa dompet. Setelah membayar tagihan Chiho, keduanya bergegas keluar. Chiho memberikan sebuah kertas kepada Il-yong yang berisi nomor rekening Chiho. Ia menyuruh Il-yong mentransfer uang yang telah ia pinjam. Il-yong mengajak Chiho makan untuk berterima kasih dan berjanji akan membalas semua kebaikan Chiho. Mereka memutuskan untuk makan di restoran gimbap. Saat menunggu makanan, tiba mereka saling bercerita, bahkan beberapa kali Il-yong dibuat takjub oleh Chiho. Il-yong juga menanyakan tentang saudara Chiho, dan Chiho memberitahukan bahwa kakaknya adalah orang yang paling baik, bahkan ia sering menolongnya saat ia ditindas dulu. Hari esoknya, Chiho mengunjungi rumah sakit lagi untuk melihat hasil tes kesehatan miliknya. Sang dokter menunjukkan hasil tesnya dan memberitahu Chiho bahwa hasil tes kesehatannya sangat buruk. Ia memerintahkan Chiho untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan tidak boleh terus-menerus memakan keripik. Chiho memberitahu sang dokter tentang situasinya, bahwa ia seorang peneliti di perusahaan makanan ringan yang menyebabkan dirinya mengkonsumsi banyak makanan ringan untuk melakukan penelitian. Namun sang dokter terus menentangnya sampai ia mengatakan bahwa Chiho bisa saja meninggal di usia ini. Mendengar itu, Chiho bergegas meninggalkan ruangan itu karena tidak terima dengan penjelasan sang dokter. Di perjalanan, ia menelpon kakaknya untuk menceritakan kondisinya. Sebagai seorang kakak, ia menghibur Chiho bahwa analisis dokter tidak selalu benar. Hal seperti itu juga pernah menimpa ayah mereka yang divonis memiliki kanker paru-paru, sehingga hidupnya tidak akan lama lagi. Namun pada akhirnya sang ayah meninggal karena kecelakaan. Akhirnya, Chiho pergi ke apotik untuk mengambil obat yang sudah diresepkan dokter. Setelah itu, ia terus berjalan sampai ia tersadar sudah di depan pintu restoran. Akan tetapi, ia tidak bergegas masuk karena teringat suatu hal. Chiho mengambil ponselnya untuk menghubungi Il-yong untuk menanyakan alasan Il-yong belum mentransfer uang yang telah digunakannya untuk membayar biaya rumah sakit dan mentraktirnya makan. Ternyata Il-yong sengaja tidak mentransfer uang yang sudah ia janjikan supaya dapat mengembalikannya secara langsung. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu. Sesuai kesepakatan, Chiho menunggu Il-yong di dekat sebuah restoran gimbap Heaven untuk mengembalikan uang dan makan malam bersama. Namun Il-yong beralasan kembali kalau ia belum mengambil uang dan bernegosiasi lagi kalau uangnya akan Il-yong berikan di akhir pertemuan mereka. Chiho menyetujui permintaan Il-yong dan segera mengajak Il-yong makan. Akan tetapi, Il-yong merencanakan hal lain dan mengajak Chiho untuk makan di rumahnya karena ia sudah berbelanja cukup banyak. Sesampainya di rumah Il-yong, Chiho ragu untuk masuk rumah karena ia tidak terbiasa berduaan dengan seorang perempuan saja. Namun pada akhirnya Chiho memberanikan diri dan mulai mengamati sekeliling rumah, lalu menanyakan hal yang membuatnya penasaran. Salah satunya foto anak Il-yong yang terpajang di dinding. Makanan pun sudah selesai dihidangkan di atas meja makan. Masakan yang dimasak Il-yong benar-benar masakan rumahan. Hal ini membuat Chiho senang karena sudah sangat lama tidak memakan masakan rumahan. Apalagi masakan Il-yong memiliki rasa yang sangat lezat membuat Chiho menyantap makanannya dengan lahap. 진짜 맛있다. 진짜 집밥은 진짜 오래간만에 먹네. 아, 정말요? 고마워요.
Il-yong menanyakan terkait hasil tes kesehatan Ji-ho. Dan tentu Ji-ho menceritakan semuanya. Il-yong yang tertarik pada Ji-ho akhirnya mengajak Ji-ho untuk makan bersama dengan alasan Ji-ho tidak mempunyai teman makan dan Il-yong tidak suka makan sendirian. Makan malam hari itu lancar tanpa hambatan. Bahkan hubungan Ji-ho dan Il-yong memiliki kemajuan. Keduanya terlihat menunjukkan ketertarikannya, apalagi setelah ini mereka bersepakat akan rutin makan malam bersama. Ji-ho yang sudah makan di rumah Il-yong merasa tidak enak karena sudah makan dengan lahap tanpa membawa apapun. Kemudian Ji-ho memberikan uang sebagai rasa terima kasihnya. Awalnya Il-yong menolak tawaran Ji-ho, namun akhirnya ia mau menerima dan berencana memberi kembalian sebesar 50 sen. Il-yong segera bergegas ke kamarnya untuk membawa 50 sen. Akan tetapi, Ji-ho menyuruh Il-yong untuk menyimpannya karena Ji-ho mungkin akan membutuhkan uang tersebut sewaktu-waktu. Tidak lama setelah itu, Jinjo, putri Il-yong, tiba di rumah. Ia mulai melihat sekeliling yang terlihat berbeda dan langsung curiga ada laki-laki bertamu ke rumahnya. Jinjo masih belum menyetujui jika ibunya dekat dengan seorang pria karena ia khawatir ibunya akan disakiti oleh pria lagi. Pertemuan berikutnya, Ji-ho mengajarkan Il-yong menyetir. Meskipun Il-yong masih tampak menyeramkan ketika menyetir, namun ia sudah memiliki izin mengemudi. Perjalanan mereka berakhir di pusat perbelanjaan. Mereka memilih barang dan bahan yang akan mereka gunakan, dimulai alat makan hingga bahan makanan. Setelah belanja selesai, mereka memutuskan untuk pulang. Ji-ho membiarkan Il-yong mengendarai mobilnya lagi. Saat di rumah Il-yong, Ji-ho membetulkan kipas angin sambil menunggu Il-yong menyiapkan makanan yang akan dibawa pulang Ji-ho. Mulai saat itu, Ji-ho mengganti camilannya dengan makanan sehat berkat lauk pauk yang dibuatkan oleh Il-yong. Kedekatan mereka berkembang pesat. Selain menjadwalkan makan malam bersama, kini mereka juga rutin melakukan panggilan suara bahkan panggilan video. Hal ini membuat keduanya bersemangat dan gembira menjalani keseharian mereka layaknya sepasang yang sedang jatuh cinta. 너무 잘한다. 이렇게 느리게 이렇게 확 안겨 그래야 되는 건데. Setelah cuti berakhir, Ji-ho mulai masuk kerja dengan rutinitas seperti biasanya. Ia tidak mau kehilangan kesempatan, lalu menanyakan tips mendekati perempuan pada rekan kerjanya. Temannya pun tidak kalah bersemangat dan mendukung Ji-ho dengan memberitahu beberapa tipsnya. Tentu saja, Ji-ho mengikuti semua tipsnya tanpa melewati satu pun. Tipsnya adalah menjadi pria lucu, karena wanita paling menyukai pria yang humoris. Karenanya, setiap hari Ji-ho berusaha menjadi pria lucu dan membuat lelucon untuk diceritakan pada Il-yong, meskipun tidak semua hal yang Ji-ho ceritakan lucu di mata Il-yong. Akhir pekan sudah tiba. Il-yong mencoba membuat Ji-ho peka untuk mengajaknya berkencan di hari Minggu dengan menanyakan kegiatan Ji-ho di hari Minggu. Awalnya, Ji-ho menjawab bahwa kegiatannya di hari Minggu hanya tidur dan menonton televisi. Il-yong memberitahu Ji-ho bahwa ia tidak memiliki kegiatan khusus. Namun Ji-ho masih belum saja sadar. Meskipun Il-yong sempat kecewa, namun pada akhirnya mereka pergi ke pantai untuk mengisi hari Minggu. Mereka berjalan menyusuri pantai, bahkan Il-yong menggandeng tangan Ji-ho. Mereka terus berjalan sampai akhirnya memutuskan untuk makan. Meskipun di pantai, namun makanan yang mereka pesan adalah ayam karena Ji-ho tidak memakan makanan mentah. Sejauh ini, Il-yong banyak memaklumi Ji-ho. Destinasi terakhir mereka adalah drive-in cinema. Namun sayangnya, radio mobil Ji-ho tidak bisa tersambung. Akhirnya, mereka hanya menonton tanpa ada suara. Di momen ini, Il-yong bercerita kalau ayah Jinjo tidak meninggal. Saat mereka masih muda, Il-yong hamil dan ayah Jinjo tidak mau bertanggung jawab, malah menyuruh Il-yong untuk aborsi. Ji-ho yang mendengar ini merasa emosi hingga ingin membunuh ayah Jinjo. Il-yong merasa terharu dengan reaksi Ji-ho, mulai bertindak agresif mencium Ji-ho dan tangannya melakukan hal lain yang membuat Ji-ho terkejut. Ji-ho yang belum pernah merasakan sensasi seperti itu merasa panik sehingga membuatnya langsung keluar dari mobil. Terjadilah tingkah yang memalukan. Karena di belakang mobil mereka masih banyak deretan mobil lain yang di dalamnya ada orang lain melihat tingkah mereka dari dalam. Il-yong marah karena reaksi tidak terduga Ji-ho.
Lalu ia bergegas pergi sambil merunduk dan disusul oleh Chiho. Beruntungnya Chiho, Il-yong mudah luluh dengan rayuan Chiho, akhirnya mereka berbaikan kembali. Kakak Chiho mengunjungi rumah Chiho malam itu, namun ia tidak menemukan Chiho di rumah. Akhirnya, ia melihat sekeliling dan menemukan sebuah catatan di kalender yang menarik perhatiannya, yaitu tulisan makan malam bersama Il-yong. Chiho yang baru sampai dikagetkan oleh kakaknya yang saat itu menakutinya dengan senter. Esok harinya, kakak Chiho menemui Il-yong di sebuah restoran. Kakak Chiho langsung menginterogasi Il-yong tanpa basa-basi, ia juga menceritakan tentang kondisi Chiho yang kurang baik. Chiho sakit, namun yang dimaksud kakaknya adalah penyakit lain kekurangan gizi. Chiho pernah mengalami kecelakaan pada usia 10 tahun dan membuatnya berbeda dari orang lain. Chiho lebih lamban dari orang lain sehingga kakak Chiho sebagai wali Chiho menyuruh Il-yong untuk menjauhi Chiho saja, karena itu akan menyulitkannya. Namun Il-yong membantah karena bagi Il-yong hubungannya dengan Chiho hanya teman makan. Il-yong juga tahu kalau kakak Chiho hanya memanfaatkan Chiho. Menurut Il-yong, kakak Chiho tidak bertindak selayaknya saudara. Bagaimana mungkin kakak Chiho mengambil setengah gaji Chiho dan mengambil pinjaman dengan menyeret Chiho ke dalamnya? Setelah Il-yong melawan, kakak Chiho mulai teringat seseorang dengan suara tersebut. Ia mulai mengancam Il-yong dan meremehkan Il-yong karena seorang ibu tunggal. Setelah pertemuan itu, Il-yong mulai merenungi beberapa hal. Ia mengabaikan telepon Chiho, namun ternyata Chiho menunggu di sekitar rumah Il-yong. Akhirnya mereka mengobrol. Il-yong mulai membicarakan kegudahannya. Ia bertanya pada Chiho, apakah ia terlihat mudah karena seorang ibu tunggal? Namun Chiho meyakinkan Il-yong untuk tidak mempedulikan pandangan orang lain dan menyemangatinya untuk tidak kalah dengan keadaan. Il-yong juga memastikan bahwa hubungan mereka hanya teman. Terakhir, Il-yong menyarankan Chiho supaya berhenti saja bekerja supaya lebih fokus untuk kesembuhannya. Esoknya, Chiho memutuskan untuk menyerahkan surat pengunduran diri, namun sang presidir menolaknya, termasuk seluruh tim merasa cemas karena keputusan pengunduran diri Chiho. Akan tetapi, Chiho bersikeras untuk tetap berhenti dari pekerjaannya setelah proyek produk baru ini selesai. Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin menimpanya. Hubungan Chiho dan Il-yong juga mendapat hambatan dari orang lain. Ayah Jinjo tiba-tiba saja menghubungi Il-yong yang entah dari mana bisa mengetahui kalau Il-yong dekat dengan seorang pria. Belum lagi kakak Chiho yang mengirim seorang perempuan untuk mengganggu hubungan adiknya. Bahkan sang presidir perusahaan juga membuntuti Chiho karena penasaran dengan Chiho yang mulai berubah. Sang presidir akhirnya memperkoki Chiho sedang bersamaan dengan Il-yong yang hendak memasuki restoran gimbap dan memutuskan untuk bergabung dengan Chiho dan Il-yong. Sambil menunggu pesanan mereka datang, sang presidir berusaha membuat Il-yong kesal karena menurutnya wanita inilah yang membuat Chiho berubah. Il-yong juga tidak mau kalah, ia balik menyerang sang presidir. Tak lama Il-yong berpamitan ke kamar mandi. Sebuah hal tidak terduga, Il-yong yang baru saja hendak kembali ke meja memergoki seorang perempuan sedang mengawasi Chiho. Tak sungkan, Il-yong langsung menjambak perempuan itu dan ternyata perempuan tersebut adalah Eun-sok, teman lama Il-yong. Akhirnya, makan malam menjadi berempat karena Eun-sok ikut bergabung dengan mereka. Il-yong mengenalkan Eun-sok pada presidir dan mereka terus menjadi akrab. Pertemuan kali ini seperti dua pasangan yang sedang berkencan. Setelah menyelesaikan makan malam, mereka berlanjut ke restoran selanjutnya untuk memakan cemilan. Tidak cukup sampai di situ, tempat berikutnya yang mereka kunjungi adalah karaoke. Chiho mengantarkan Il-yong sampai rumahnya dan langsung berpamitan. Akan tetapi, Il-yong mengajaknya masuk sambil menggoda Chiho dan mengatakan kalau ia memutuskan untuk masuk maka ia harus tidur dengannya. Mendengar hal tersebut, Chiho merasa panik dan izin pada Il-yong untuk ke apotik membeli sesuatu terlebih dahulu. Chiho mencari obat untuk mengatasi kepanikannya. Namun siapa sangka saat Chiho hendak kembali menemui Il-yong, ia dimintai tolong oleh seorang penjual ayam goreng langganannya untuk mengantarnya ke suatu tempat. Chiho tidak bisa menolak permintaan itu. Akhirnya ia mau mengantarkan penjual ayam goreng tersebut. Sebagai rasa terima kasih, sang penjual ayam goreng memberikan sebotol anggur yang awalnya anggur tersebut akan ia berikan kepada rekannya. Sesaat Chiho tiba di area rumah Il-yong, ia bergegas membawa sebotol anggur di tangannya untuk menghampiri Il-yong yang duduk menunggunya di tangga. Tak lama, ponsel Il-yong berdering.
ia mendapatkan kabar bahwa ayah Jinjo meninggal karena kecelakaan mobil. Akhirnya, mereka segera bergegas ke rumah duka dan disinilah pertama kalinya Chiho bertemu dengan Jinjo. 진주야. Keesokan harinya, kakak Chiho mendatangi Eun-sok untuk menanyakan progres pekerjaannya. Namun Eun-sok menyuruh kakak Chiho menyerah terhadap hubungan adiknya karena mereka saling mencintai. Di waktu bersamaan, Chiho, Il-yong, dan Jinjo makan siang bersama di sebuah restoran gimbap. Jinjo mulai menanyakan hubungan antara Chiho dan ibunya. Chiho menyebutkan satu persatu hal-hal yang pernah ia lakukan dengan Il-yong. Jinjo bahkan menanyakan apakah mereka pernah tidur bersama. Il-yong beberapa kali menghentikan Jinjo untuk tidak memberi pertanyaan di luar batas. Namun itu membuat Jinjo marah dan menyuruh ibunya memilih antara dirinya atau Chiho. Dalam ketegangan ini, tiba-tiba kakak Chiho datang ke restoran sambil berteriak memanggil nama Chiho. Setelah menemukan meja Chiho, ia bergegas menampar Chiho sambil memaki untuk tidak menemui Il-yong dan menamai Il-yong dengan sebutan Jalang. Il-yong yang tidak terima menampar kakak Chiho, namun kakak Chiho tidak terima dan menampar balik Il-yong. Suasana menjadi panas. Jinjo yang melihat ibunya ditampar merasa tidak terima. Akhirnya, ia meninju kakak Chiho dan pergi begitu saja setelah mengajak Il-yong keluar. Kakak Chiho yang sudah kalah menyeret Chiho secara paksa supaya pergi dengannya. Setelah kejadian di restoran gimbap, Il-yong tidak mau menemui Chiho lagi. Menurutnya, mereka tidak perlu bertemu kembali. Karena hal ini, Chiho menjadi pemurung, bahkan ia terlihat tidak bersemangat saat bekerja di kantor. Sang presidir yang melihat Chiho melamun langsung menghampiri dengan menyodorkan minuman hangat. Seketika, Chiho bertanya pada sang presidir, apakah ia pernah jatuh cinta? Apakah itu menyakitkan? Sang presidir menjawab kalau ia sedang jatuh cinta dan cintanya tidak menyakitkan. Namun mengapa bagi Chiho terasa menyakitkan? Sepulang kerja, Chiho mampir ke apotek. Sang apoteker menanyakan, kali ini apalagi keluhan Chiho, lalu Chiho menceritakan apa yang ia rasakan. Menurut sang apoteker, harusnya Chiho tahu apa yang harus dilakukannya kalau ia sudah tahu penyebabnya. Sambil merenung, Chiho tiba-tiba saja berteriak menyadari kalau ia sudah tahu harus melakukan apa. Ia langsung bergegas mendatangi Il-yong. 다 알 것 같아요. 뭘요? 그냥 알 거 없어요. Setibanya di halaman rumah Il-yong, ada seorang pemuda yang sedang berteriak memanggil nama kekasihnya. Ia sudah menyiapkan kejutan untuk melamar sang kekasih. Sesaat kekasihnya keluar, ia langsung bernyanyi. Chiho duduk sambil termenung menyaksikan aksi lamaran pemuda itu. Tak lama, Il-yong datang dan berhenti tepat di hadapan Chiho. Chiho yang menyadari kedatangan Il-yong langsung berdiri dan meraih tangan Il-yong. Mereka saling menyadari kesalahan mereka kemudian saling memaafkan. Kali ini, Chiho tidak mau kehilangan kesempatan. Ia mengajak Il-yong berpacaran dan tidur bersama. 우리 같이 자요. 같이 자요. Chiho pulang pagi hari, ia melihat seluruh isi rumah berantakan. Ternyata di rumahnya sudah ada sang kakak yang sedang tidur. Tidak lama kakak Chiho terbangun karena mendengar suara Chiho. Sang kakak langsung mengomel kepada Chiho karena pulang di pagi hari. Ia juga menebak kalau Chiho sudah tidur dengan Il-yong. Tak lupa sang kakak juga menyebut Il-yong dengan sebutan Jalang. Mendengar itu, Chiho tidak terima. Ia memerintahkan kakaknya untuk tidak menyebut Il-yong dengan sebutan Jalang. Sang kakak juga ikut menimpali bahwa Il-yong hanya memanfaatkan Chiho dan Chiho harus menjauhi Il-yong demi kebaikannya karena bagaimanapun Il-yong seorang ibu tunggal. Ia pasti mendekati Chiho hanya untuk memeras uang Chiho. Chiho tidak setuju. Ia meyakini kalau memang demi kebaikannya seharusnya sang kakak merestui hubungannya dengan Il-yong. Terlebih, Il-yong tidak pernah memeras uangnya. Menurut Chiho, yang mendekati seseorang karena uang adalah ibu dari kakak Chiho. Mendengar kalimat tersebut, kakak Chiho marah dan pergi dari rumah Chiho meskipun Chiho sudah meminta maaf. Chiho dan kakaknya memang berbeda ibu. Namun, ibu Chiho membesarkan kakak Chiho dengan sepenuh hati yang membuat kakak Chiho berhutang budi sehingga memperlakukan Chiho dengan baik. Suatu hari, ibu kandung kakak Chiho datang meminta uang dan berniat membawa kakak Chiho.
Hari itu juga kakak Chiho baru mengetahui kebenarannya. Ia terpukul dan kabur dari rumah. Saat itu Chiho dan ibunya mencari kakak Chiho, kemudian ibu Chiho menemukan kakak Chiho dan segera menyeberang tanpa melihat jalanan. Hari itu juga ibu Chiho meninggal dan kepala Chiho terbentur hebat, membuat Chiho memiliki perilaku yang berbeda dan sejak saat itu ia mulai diolok-olok oleh anak-anak di lingkungannya. Setelah meninggalkan rumah Chiho, sang kakak berjalan menyusuri jalan mengikuti kemanapun kaki melangkah, sampai akhirnya ia melihat seseorang yang tidak asing yaitu Jinjo yang merupakan anak Ilyong. Ia pun memutuskan mengikuti Jinjo sampai rumahnya. Saat Jinjo lengah, kakak Jiho langsung masuk secara paksa. Di saat bersamaan, Ilyong dan Jiho berjalan sambil mengobrol. Mereka sepakat untuk tidak terburu-buru dengan restu Jinjo dan kakak Jiho. Setibanya di halaman rumah Ilyong, mereka mendengar suara teriakan dari rumah Ilyong. Keduanya segera bergegas masuk untuk melihat situasinya. Sebuah pemandangan yang mengejutkan. Saat keduanya masuk, mereka melihat Jinjo menyodorkan senapan ke arah kakak Chiho yang terduduk ketakutan di lantai dengan darah pada bagian wajah. Chiho yang terkejut dan marah karena keberadaan kakaknya langsung menghampiri sang kakak dan memukulinya tanpa ampun. Ilyong langsung memeluk Jinjo untuk melindungi dan membuatnya tenang. Ia menyuruh Chiho dan kakaknya segera pergi dari rumah mereka. Semenjak kejadian itu, Chiho memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia juga tidak menemui Ilyong, bahkan Chiho mulai mabuk-mabukan dan rutin berolahraga lari untuk melampiaskan perasaannya. Beberapa waktu kemudian, Chiho dan Ilyong bertemu dan makan bersama. Mereka saling menanyakan kabar. Chiho juga memberitahu Ilyong bahwa ia sudah tidak bekerja dan sudah melunasi semua pinjamannya. Chiho juga memberitahu Ilyong kalau kakaknya saat ini sudah bekerja dan berhenti bermain judi. Ilyong juga berbagi kabar baik. Saat ini, ia juga sudah melunasi pinjamannya dan sudah membeli mobil. Setelah pertemuan itu, Chiho semakin merasa terluka. Ia sangat merindukan Ilyong, tapi bahkan mereka tidak bertemu sesuka hati mereka. Demi memulihkan perasaannya, Chiho harus berlari dan berlari lagi, bahkan Chiho juga sering meminum bir. Suatu malam, Chiho dihampiri oleh rekannya yang seorang sutradara. Ia meminta Chiho untuk mengisi acaranya lagi dan Chiho memutuskan untuk mengisi acara tersebut. Semua orang berkumpul pada sebuah ruang siaran. Acara tersebut akan ditayangkan secara langsung. Sebelum siaran berlangsung, Chiho mendapatkan panggilan dari sang presidir. Ia diminta menjadi dirinya sendiri dan tidak perlu mengkhawatirkan perusahaan. Bahkan di akhir percakapan, sang presidir berbohong kepada Chiho bahwa Ilyong akan pergi ke luar negeri. Acara dikonsep seperti acara debat. Topik yang diambil adalah makanan ringan bagi kesehatan tubuh. Awalnya, Chiho berperan sebagai tim yang menentang, namun pikirannya kacau mendengar kabar Ilyong yang akan pergi. Ia terlihat tidak fokus meskipun raganya berada di ruang siaran, namun jiwanya seperti entah kemana. Tiba saatnya Chiho memberikan jawaban dari pertanyaan mengenai bahasa mengkonsumsi makanan ringan hingga alasan Chiho berhenti menjadi peneliti. Sebelum menjawab, Chiho teringat perkataan Ilyong bahwa dirinya orang baik. Di luar dugaan, Chiho menjawab sangat bijak. Meskipun pada awalnya, Chiho diperintah untuk mengikuti materi sesuai arahan sang sutradara yang berisi opini negatif, membuat semua orang terkagum. Chiho menjawab bahwa makanan ringan aman dikonsumsi namun harus sesuai takaran. 과자 회사에 다녔기 때문에 많이 먹어서 탈이 난 거고요. 세상에 많이 먹어서 탈 안 나는 음식이 어디? 차치오 패널 오디오 내릴 뭐 꼭 대본대로 할 필요 있나? 차치호 씨는 반대 의견 쪽이겠습니다. 아니요. 저는 차치호입니다. Chiho sendiri menjadi tidak sehat karena pola makan yang buruk. Selama menjadi peneliti, ia hanya mengkonsumsi makanan ringan sampai porsi yang berlebihan dan membuatnya sakit. Bagaimanapun, semua hal yang berlebihan itu memang tidak baik. Entah sadar atau tidak, Chiho mengungkapkan perasaannya untuk Ilyong saat siaran masih berlangsung. Hal ini membuat sang kakak yang sedang menonton akhirnya luluh. Kakak Chiho memutuskan untuk menemui Jinjo dan menunggu Jinjo di halaman. Saat Jinjo datang, ia mulai mendekat, namun Jinjo langsung menurunkan tas di punggungnya untuk mengeluarkan senapan, kemudian dengan sigap kakak Chiho menahannya.
Ia menjelaskan maksud kedatangannya dan menjelaskan peristiwa pada pertemuan sebelumnya. Kakak Chiho berlutut, ia meminta Jinjo untuk merestui hubungan Chiho dengan ibunya. Sejak itu, Jinjo juga mulai merasa gundah. Ia mulai mempertimbangkan untuk merestui hubungan Chiho dengan ibunya. Jinjo mengamati ibunya sering melamun. Ia akhirnya mempunyai ide. Jinjo menghampiri ibunya lalu meminta ibunya untuk membuat cemilan karena ia sedang belajar untuk ujian. Sambil menunggu ibunya datang mengantarkan cemilan, Jinjo menyiapkan sesuatu dengan laptopnya. Saat ibunya masuk, Jinjo bergegas pergi ke atas kasur dan menarik selimut. Sang ibu merasa tertipu karena Jinjo tidak benar-benar belajar dan malahan menonton. Il-yong meletakkan cemilan di meja dan melihat video apa yang sedang ditonton Jinjo. Ia terkejut melihat Chiho mengungkapkan perasaan untuknya melalui sebuah acara televisi. Namun di sisi lain, ia merasa sangat senang dan tersentuh hingga akhirnya memutuskan untuk segera bergegas menyusul Chiho. Namun di perjalanan, ia hampir menabrak seorang pria. Seketika ia refleks menghindarinya dan malah bertabrakan dengan mobil yang ternyata di dalamnya adalah Chiho. Awalnya mereka hanya saling menatap, namun setelah tersadar, Chiho keluar dari mobil dan menghampiri Il-yong. Entah kenapa, Il-yong malah pergi begitu saja, lalu Chiho berlari mengejar Il-yong. Mereka akhirnya saling berbagi perasaan dan memutuskan untuk bersama. Setiap kisah memiliki suatu hal yang bermakna dan meninggalkan kenangan manis yang ingin selalu dikenang. Setelah memutuskan untuk bersama dan mendapatkan restu dari kakak Chiho dan Jinjo, Chiho dan Il-yong membuka usaha bersama sebuah kedai gimbap yang dikemas dengan modern, bahkan mereka menyediakan layanan drive-thru. Sang kakak ikut membantu membersihkan tempat. Jinjo juga mampir ke kedai gimbap mereka sebagai pelanggan pertama sebelum akhirnya kedai mereka ramai pengunjung. Seperti itulah kisah tentang kehidupan seorang pria lugu yang selalu dimanfaatkan oleh siapapun dan dimanapun ia berada. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.